وجودك ومن الأكرمين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat iman, Islam dan takwa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan kita dan juga iman dan takwa dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya diberikan tema keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat judulnya ada dua variabel, keutamaan bersolawat, yang kedua Nabi Muhammad itu sendiri sebagai suatu entitas yang ada kaitannya seseorang memperbanyak solawat dan mengetahui keutamaan solawat dengan memahami betul siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan saya sebelum kita membaca redaksi-redaksi hadis tentang keutamaan-keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad, untuk sedikit memberikan stimulus kepada kita agar lebih mengenal dan memahami betul apa itu hakikat iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau nabinya saja kita masih belum memahami betul sosok atau bagaimana kesungguhan iman kepadanya, rasa-rasanya keutamaan bersolawat atau keutamaan apapun yang berkaitan dengan nabinya akan menjadi tawar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya. Jadi mari sedikit kita mengulas makna iman yang sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita masuk kepada keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru nanti kita tutup dengan sesi tanya jawab gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara selalu diartikan dengan percaya atau meyakini. Dua hal itu ikatan yang tidak pernah lepas daripada kata-kata iman. Iman kepada Nabi Muhammad, percaya dan meyakini kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kenyataannya makna iman diartikan dengan arti percaya ataupun meyakini itu benar tapi tidak sempurna. Jadi kalau kita menterminologikan iman, mendefinisikan iman, memberikan pengertian terhadap iman kepada Nabi itu hanya meyakini dan juga mempercayai, ini 50% benar, 50% kurang. Masih ada yang kurang. Sebab kalau kita berbicara tentang iman, hal ini pernah saya bahas, tapi saya nggak tahu ibu-ibu hadir atau tidak. Saya pernah kupas ini di Islam Center di depan. Allah Subhanahu wa taala di dalam redaksi-redaksi Al-Qur'an misalnya, ketika berbicara tentang iman, itu Allah tidak mengartikan iman dengan percaya dan yakin. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu man yartad minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Perhatikan ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa daripada kalian keluar dari agamanya, keluar dari imannya, berarti tidak beriman. Barang siapa daripada kalian tidak beriman, murtad, keluar daripada keimanannya, fasawfa ya'tillah biqaumin, akan Allah gantikan kalian
dengan orang-orang. Nah, orang-orang yang apa? Orang-orang yang yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mereka dicintai oleh Allah, mereka juga mencintai Allah. Kalau melihat redaksi ini dengan pendekatan linguistik misalnya, harusnya orang yang tidak beriman digantikan dengan orang yang beriman secara redaksi. Itu namanya apple to apple. Siapa orang yang keluar daripada imannya, maka akan Allah gantikan dengan orang yang beriman. Sebaliknya, siapa orang yang beriman, lawannya tidak beriman. Tapi di sini Allah menggantikan orang yang tidak beriman dengan orang yang mencintai. Orang yang beriman digantikan dengan orang yang mencintai. Jadi ada sedikit kejanggalan. Allah tidak mengatakan akan Allah gantikan orang yang tidak beriman itu dengan orang yang beriman. Tapi Allah katakan akan Allah gantikan orang yang tidak beriman itu dengan orang yang mencintai. Jelas atau enggak Bapak Ibu kira-kira? Misalnya di ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yattakhidh min dunillahi andadan. Ada kelompok manusia yang menjadikan Tuhan-Tuhan sebagai sandingan, sebagai lawannya Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai lawannya Allah bagi mereka. Allah katakan apa sifat mereka? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai, kata-kata cintai guys bawah ya. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka itu bagaikan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya lagi-lagi ya. Allah tidak katakan mereka menyembah, mereka mengimani, tapi Allah katakan mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka itu bagaikan cinta kepada. Dan banyak lagi redaksi yang lain. Kalau kita lihat daripada penjelasan redaksi-redaksi tersebut, maka ada satu kesimpulan bahwa Allah menjadikan lawan daripada iman adalah cinta. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan lazim min lawazimul iman. Allah menggantikan tidak beriman dengan pokok fundamental daripada iman itu sendiri, yaitu cinta. Sebab itu Nabi katakan la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku, bukan meyakini aku, mencintai aku melebihi daripada anak kalian, melebihi daripada orang tua kalian, melebihi daripada harta kalian, melebihi daripada seluruh hal yang ada pada hidup kalian, maka belum sempurna iman kalian kalau belum mencintai aku lebih daripada itu semua. Jelas atau enggak itu? Maka konklusi pertama yang ingin saya katakan, kalau kita yakini iman adalah cukup yakin, cukup mempercayai, ketahuilah ini ketidaksempurnaan di dalam beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas? Bisa difahami? Jadi makna iman tidak boleh direduksi dengan arti yakin dan percaya saja. Tapi iman adalah yakin, percaya, dan kesempurnaan tertinggi daripada iman adalah mencintai siapa yang diimani. Sebab itu wajib bagi kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Bisa difahami? Baik. Itu reduksitas yang pertama, kesalahan atau kegagalan yang pertama. Dari sini kita akan mengatakan, bukankah semua daripada kita meyakini betul? Siapa orang meyakini dia adalah sebagai Muslim pasti mengatakan mencintai Nabi Muhammad SAW. Betul gue? Kalau saya tanya orang Islam dimanapun itu, Anda cinta Nabi, pasti jawab cinta Nabi Muhammad. Siapapun mengatakan kalau mencintai Nabi pasti mengatakan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Poin kedua yang ingin saya sampaikan daripada prolog yang tadi itu, bahwa memang kita sepakat di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi cinta yang seharusnya, cinta yang diinginkan oleh Allah, cinta yang diperintahkan untuk ada pada diri kita kepada Nabi Muhammad itu cinta yang bagaimana? Karena ada dua cinta kepada Nabi Muhammad SAW secara umum. Secara singkat, yang pertama ada namanya ta'alluq bil fi'l. Menyangkutkan hati, menyandarkan hati, mencintai Nabi itu dengan embel-embel amal. Bahwa mencintai Nabi itu adalah sebuah amalan. Yang mana amalan ini akan memberikan profit kepada kita kelak di akhirat, yaitu masuk surga. Namanya ta'alluq bil amal. Ini cinta yang pertama. Jadi cinta kita itu terintervensi oleh pahala, terintervensi oleh embel-embel sebuah amalan. Paham atau enggak nih Ibu? Jadi ibu mencintai Nabi, saya mencintai Nabi, orang mencintai Nabi. Kenapa? Karena memang itu adalah amalan yang menjadikan kita orang yang baik kelak di akhirat. Ini terlihat sedikit baik, namun pada kenyataannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini akan menjerumuskan kita kepada ideologi yang salah. Kenapa? Karena haram bagi seorang muslim atau muslimah untuk memiliki keyakinan bahwa amal dari hidupnya dia ya, yang memiliki peranan terhadap baik atau buruknya dia kelak. Ya. Namanya al-i'timad bil a'mal. Bersandar kepada amalan. Apakah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah karena banyaknya amal? Atau apakah kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah karena amal? Jawabannya tidak. Amal kita tidak memiliki sedikit pun peranan, kecuali semua adalah karunia, ampunan, karunia, fadl daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan bahwa kita mencintai Nabi adalah sebuah amal akan menimbulkan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang salah setelahnya. Di antaranya akan membuat kita merasa yakin dengan amal. Dikit-dikit saya sudah beramal ini maka saya akan begini. Saya sudah beramal ini maka hasilnya akan seperti ini. Padahal kita beramal hanya taat kepada perintah Tuhan, tapi pada hakikatnya apapun yang terjadi adalah hak prerogatif Tuhan tanpa ada intervensi daripada apapun yang kita lakukan. Jelas atau enggak ini? Jadi itu makna cinta yang pertama. Dan kalau kita memahami makna cinta yang pertama ini, maka kita akan melihat Nabi Muhammad adalah orang yang sangat biasa saja. Orang yang sangat biasa saja. Karena dicintai dia, karena dia adalah Nabi yang mencintai dia itu akan memberikan kebaikan kepada dia. Bukan karena dianya. Tapi karena memang kita disuruh mencintai dia, yang mana perintah itu bisa difahami atau tidak? Kalau ibu-ibu mampu mencintai pasangan ibu, suami, dengan mahabbah yang mahdoh. Mahdoh itu artinya suci dan murni, tidak terintervensi oleh apapun. Mengapa dengan Nabi Muhammad kita mencintainya harus karena imbalan pahala? Paham atau tidak kira-kira? Kalau seorang suami mampu melihat istrinya dengan pandangan cinta, tanpa melihat kebaikan apapun yang ada pada dirinya, murni betul karena rasa cinta kepada seorang kasih. Mengapa kepada Nabi Muhammad kita baru bisa mencintai? Karena hanya untuk mendapatkan pahala. Apakah serendah itu mencintai Nabi Muhammad SAW sehingga masih dikalahkan dengan cintanya seorang suami kepada istrinya, seorang ibu kepada anaknya? Bukankah di hadis yang tadi Nabi Muhammad mengatakan tidak sempurna iman kalian kalau masih mencintai selain daripada aku, lebih daripada mencintai aku? Bisa difahami atau enggak ini Ibu?
Oleh sebab itu makna cinta yang kedua adalah ta'alluq bidzat, menyangkutkan hati, mencintai zat Nabi Muhammad SAW tanpa terintervensi oleh pahala, tanpa terintervensi oleh amalan, tanpa terintervensi oleh embel-embel profit dan yang semisalnya. Memang dialah yang paling layak untuk dicintai dan mencintai dia dari segala aspek yang ada pada dirinya melebihi dari cinta apapun tanpa terintervensi oleh alasan atau embel-embel dan lainnya. Bisa difahami atau enggak ini? Ini letak perbedaannya yang saya ingin katakan. Jadi kalau tadi distorsi pertama atau reduksitas pertama terhadap makna iman adalah yakin dan percaya sudah kita benahi menjadi mencintai, maka distorsi kedua kita, penyelewengan makna kedua adalah penyelewengan atau reduksitas makna mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena mencintai Nabi itu bukan karena amal, tapi memang dialah zat yang layak dicintai, memang karena kecintaan kepadanya dalam setiap aspek wajib kepada kita semua, bukan karena embel-embel pahala dan yang semisal. Bisa difahami atau enggak ini? Jelas ya? Alasannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan dari zaman dahulu banyak orang yang masih memahami cinta itu makna yang pertama tadi. Dan kita dituntut mencintai Nabi makna yang kedua itu. Jadi beriman dengan artian cinta yang sebenarnya adalah makna yang kedua itu tadi. Kalau kita melihat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan utama kenapa terjadi pergeseran makna cinta itu sampai disalahfahami sehingga orang menganggap Nabi Muhammad SAW itu seperti tukang pos yang membawa risalah agama. Ketika risalahnya telah sampai kepada kita, maka kita lupa dan tidak lagi peduli siapa yang membawa risalah tersebut. Enggak jauh sama kurir yang mengantarkan paket kiriman ke rumah ibu-ibu. Apa pentingnya seorang kurir bila mana paket tersebut telah sampai di rumah? Apakah perlu kita cari tahu kemana dia setelah itu? Apakah kita perlu mengetahui siapa orang? Apakah kita ingin menyamakan Nabi Muhammad SAW sama seperti kurir yang telah membawa risalah Islam kepada kita? Lalu kita mengambil risalah ini dan menjadikan Nabi Muhammad seperti orang yang tidak lagi berada di tengah-tengah kita. Maka ini adalah makna cinta yang sangat keliru, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Banyak sekali kegagalfahaman terhadap redaksi-redaksi Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Bahkan kesalahpahaman ini terjadi secara general, satu dunia berabad-abad. Ya walaupun tidak semuanya salah, tapi mayoritas banyak salah memahami daripada redaksi-redaksi yang berbicara tentang Nabi Muhammad, sehingga kegagalfahaman ini berdampak kepada salah faham cinta kepada Nabi Muhammad. Apa contohnya? Saya berikan satu contoh ya, yang juga pernah saya jelaskan ini beberapa kali. Ada ayat ya, lebih dari 16 ayat di Al-Quran dan beberapa hadis di dalam hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Namun disalahfahami, yang kesalahfahaman ini berdampak fatal. Contoh di antara salah satunya, ya, ibu-ibu mungkin sering baca ayat ini. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Ya, sering dengar mungkin ya. Kalau yang biasa baca, surat apa itu kira-kira? Nah, kalau yang biasa baca pasti tahu itu suratnya. Ya, itu di akhir daripada salah satu surat, saya nggak mau sebut, nanti kalau sebut langsung ketahuan ya. Karena itu harusnya ibu-ibu pasti baca itu kan setiap hari Jumat biasanya dibaca dan selesai. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ya. Artinya katakanlah Muhammad. Secara arti dulu ya, saya terjemahkan. Jangan diyakini arti ini benar atau salah, tapi saya terjemahkan secara letterlek dulu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah manusia
biasa. Aku hanyalah manusia biasa yang hanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini difahami bahwa Nabi Muhammad itu sama seperti kita manusia biasa. Yang menjadi pembeda adalah dia hanya seorang manusia yang dikasih wahyu. Selebihnya kalau tidak ada wahyu, maka biasa saja dia sama seperti kita manusia biasa. Betul ya? Kalau nggak percaya nanti buka di ayat itu, buka terjemahannya ya. Silakan ya, buka terjemahannya. Qul innama ana basyarun mithlukum ya. Yuha ilayya, bahwa katakanlah aku manusia biasa yang tidak memiliki apa-apa kecuali wahyu saja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melihat ayat ini ya dengan pendekatan tafsir supaya nggak gagal paham gitu. Pendekatan tafsir ini ada banyak sekali metodologinya. Kita ambil satu metodologi. Satu metode tafsir yang paling biasa dipakai adalah metode munasabah, rabtus siyaq bisibaq wal lihaq. Mengikatkan redaksi ayat dengan ayat yang ada di awal-awal surat atau di surat sebelumnya untuk memberikan jawaban terhadap metode ini supaya yang tidak gagal paham. Qul innama ana basyarun mithlukum. Kata-kata innama dalam ilmu bahasa Arab itu artinya mengunci, mengunci sesuatu untuk dihilangkan segala macam keumuman dan mengkhususkan apa yang dibicarakan. Contohnya begini, kalau saya katakan ana ustadzun au ana mudarrisun, saya adalah guru. Kalau saya bilang innama ana mudarrisun, saya hanyalah guru. Itu dalam bahasa Arab artinya beda, Bu. Kalau yang pertama ana mudarrisun, saya guru. Boleh jadi saya juga sambil punya pekerjaan yang lain. Saya guru juga, saya juga sebagai pengusahakah, apakah saya sebagai karyawan swasta juga, atau saya punya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi kalau saya bilang innama ana mudarris, sesungguhnya saya guru, artinya ya saya cuma guru. Selain guru tidak memiliki sifat pada diri saya. Paham atau nggak ibu-ibu? Jadi kalau ada innama di dalam ayat Quran atau dalam teks bahasa Arab, itu innama tuh mengunci. Misalnya ibu-ibu bilang saya ibu rumah tangga, pakai innama berarti ibu cuma ibu rumah tangga. Tapi kalau ibu bilang saya ibu rumah tangga tanpa innama, itu boleh jadi ibu rumah tangga juga, mungkin juga sekretaris di perkantoran, mungkin juga ibu pengusaha, mungkin juga yang lain-lain. Walaupun tidak disebutkan, tapi keumumannya tidak dihapuskan, boleh jadi. Tapi kalau pakai innama, itu selain yang dibicarakan, keumumannya dihapuskan. Maka pada saat Nabi mengatakan qul innama ana basyarun mithlukum yuha, katakanlah aku hanya manusia yang diberikan wahyu. Maka difahami bahwa Nabi menafikan seluruh hal yang ada pada dirinya kecuali dia manusia. Paham atau enggak ini? Nabi tidak mengatakan aku manusia, tapi Nabi mengatakan innama, aku manusia. Berarti kekhususan yang ada pada diri Nabi hanya yang dibicarakan saja. Selain yang dibicarakan dihilangkan dan tidak ada. Paham atau enggak? Seperti yang saya katakan innama, saya guru. Berarti saya cuma guru. Saya tidak mungkin selain guru. Innama, saya pengusaha. Berarti saya hanya pengusaha. Tapi kalau saya bilang saya pengusaha, boleh jadi juga saya sambil jadi guru. Boleh jadi juga saya sambil menjadi yang lain. Paham? Baik. Ini yang difahami. Sehingga nanti mereka meyakini, bukan mereka, semua orang. Bahkan banyak ustadz-ustadz juga berceramah demikian. Nabi itu manusia biasa.
Kelebihannya cuma satu, wahyu, karena dibicarakan di situ, innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Cuman ada wahyu. Selain wahyu, nggak ada pada diri saya mirip sama kalian. Jelas? Oleh sebab itu, mereka memahami bahwa yang baik, yang indah, yang perlu kita fokus adalah wahyunya. Nabi itu manusia biasa. Kita ikuti saja wahyu yang diturunkan kepadanya, selebihnya jangan berlebihan kepada dia. Paham? Baik. Bantahan saya terhadap orang yang memahami ayat itu, kalau kita menelaah, membaca ini dengan pendekatan tafsir yang benar, bukan diterjemahkan dengan pendekatan linguistik bahasa saja. Tadi, satu metode saya tawarkan, namanya metode munasabah misalnya. Ini yang masyhur di kalangan para ahli tafsir, banyak dipakai. Metode munasabah itu adalah metode mengikat redaksi yang ingin kita pahami dengan redaksi yang ada di sebelumnya untuk memahami apa maksud redaksi yang ingin kita pahami supaya tidak gagal paham. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, innama tadi, ini sebagai informasi saja, nggak usah dipikirin banget, numpang dengar supaya nanti paham. Di dalam bahasa Arab, itu memiliki fungsi memang mengikat dan membuang yang umum, begitu kan tadi. Tapi dia bukan hanya memiliki satu fungsi, ya. Dia memiliki fungsi-fungsi lain. Kadang-kadang fungsinya dia itu mengikat dan membuang keumuman bukan sesuai realitas yang dibicarakan, tetapi terhadap realitas yang lain. Ini namanya innama hasr idhofi namanya. Kalau yang tadi saya terjemahkan pertama, innama hasr hakiki. Jadi mengkhususkan yang satu, mengeluarkan yang umum sesuai realitas yang dibicarakan. Bagaimana kita bisa mengetahui ini sekarang menggunakan realitas yang sesungguhnya atau membicarakan realitas yang ada di luar? Maka menggunakan pendekatan metode tadi yang saya katakan. Kalau melihat ayat di awal-awal surat atau di akhir surat sebelumnya, ayat itu berbicara tentang dua golongan pengikut Nabi Isa alaihi salam yang tertimpa fitnah bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Yang kedua, Nabi Isa adalah Tuhan sekaligus manusia. Jadi fitnahnya Nabi Isa ada dua. Pertama apa? Pengikutnya meyakini bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Yang kedua, Isa itu adalah Tuhan juga manusia. Jelas? Ayat tadi yang saya bacakan, katakanlah aku hanya manusia biasa, ini adalah menjawab dari dua fitnah itu. Karena kalau melihat dengan pendekatan munasabah tadi, maka innama berubah artinya menjadi innama yang kedua, yaitu hasr idhofi. Ya, hasr idhofi artinya tadi bukan melihat realitas pembicara, tapi melihat realitas yang lain untuk menjawab fitnah yang ada. Intinya, saya nggak mau bertele-tele dengan pendekatan linguistik, saya tahu nanti ibu bingung gitu ya. Terjemah yang sebenarnya adalah qul innama ana basyarum mislukum. Itu Nabi sedang menetapkan dirinya bukan Tuhan, tapi mengisbatkan, menetapkan segala kemuliaan yang ada pada dirinya selain ketuhanan. Maka arti yang tepat adalah qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah aku hanya manusia biasa. Bukan menetapkan dirinya manusia biasa dan menghilangkan kekhususan, tapi arti yang tepat adalah aku bukan Tuhan. Selain Tuhan, nisbatkan apapun kemuliaan yang kalian ingin nisbatkan kepada aku. Beda atau tidak ibu-ibu kira-kira? Terjemahan yang pertama sama yang kedua. Jadi kalau terjemahan yang pertama, Nabi itu manusia biasa, sama seperti kita, lebihnya cuma wahyu. Kalau nggak ada wahyu, ya sama kita. Tapi arti yang kedua, setelah kita pahami dengan metode yang benar di dalam memahami ayat ini, artinya adalah Nabi Muhammad bukan Tuhan, cuma itu aja. Selain itu, apapun kemuliaan ada pada dirinya.
Kan berarti memiliki perbedaan yang sangat jauh ini terjemahan. Ibu-ibu bisa paham atau enggak ini kira-kira? Jadi arti yang kedua, memberikan konklusi kepada kita bahwa apapun pada diri Nabi yang mulia itu ada, yang nggak ada cuma satu, dia bukan Tuhan. Berarti samanya sama kita banyak atau sedikit? Sedikit, cuman sama satu pada kita. Apa samanya? Sama-sama selebihnya berbeda. Kalau terjemahan yang pertama, Nabi Muhammad itu samanya banyak sama kita. Bedanya cuma sedikit, bedanya cuma wahyu, selebihnya sama. Tapi kalau arti yang kedua, Nabi Muhammad sama kita hanya 1%, sama manusia. 99% dia berbeda. Karena yang tidak ada pada diri Nabi cuma satu, ketuhanan, itu saja. Nabi itu bukan Tuhan, tapi selain Tuhan, kemuliaan apapun Anda nisbatkan kepada dirinya, memang dia layak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Paham atau enggak ini Ibu kira-kira? Ini distorsi yang terjadi kepada salah satu ayat. Tadi saya katakan ada belasan ayat. Yang mana distorsi ini menjadikan dampak kepada orang memahami cinta kepada Nabi Muhammad SAW sangat berbeda. Dampaknya kalau memahami terjemahan yang pertama itu, bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, hanya lebihnya wahyu, maka dia hanya akan mengagung-agungkan agama ini, karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi sedikit tidak menghormati zat Nabi Muhammad itu sendiri, sehingga gampang bermain-main terhadap kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu tidak usah kaget kalau misalnya nanti mendengar Nabi Muhammad itu biasa, manusia biasa juga punya salah. Jangan kaget. Sebab itu nanti jangan kaget ibu-ibu, ya. Kalau tiba-tiba mendengar ada statement-statement Nabi Muhammad belum sempurna, Nabi Muhammad manusia biasa, cuma tertolong ada wahyu saja. Statement ini keluar karena kegagalfahaman terhadap ayat yang tadi saya baca. Ibu-ibu paham? Bisa difahami? Kalau kita tidak gagal paham, maka kita akan tahu betul Nabi Muhammad adalah orang yang sangat memiliki kemuliaan yang tinggi, bahkan terhadap kita berbedanya itu sangat besar dan persamaannya sangat kecil, hanya sama-sama manusia. Selainnya berbeda. Wahyu di antara perbedaannya, tapi bukan hanya wahyu yang membedakan dia dengan kita. Banyak ratusan, ribuan hal yang membuat dia berbeda dengan kita. Bisa difahami ibu-ibu kira-kira? Ya. Ini sebagai prolog agar kita mengetahui betul makna cinta atau makna iman yang pertama. Setelah kita mengetahui makna iman adalah cinta, kita mengetahui makna cinta itu apa. Tadi cinta kita bagi menjadi dua. Lalu kita mengetahui sebab kegagalfahaman terhadap cinta adalah ternyata kegagalfahaman terhadap membaca redaksi-redaksi agama yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Dan ada banyak ibu. Nanti ibu mungkin pernah dengar ada ayat wa wajadaka dhallan fahada. Lalu diterjemahkan, dan kami mendapatkanmu dalam keadaan tersesat maka kami berikan hidayah. Maka dengan lantang keluar dari lisannya mengatakan Nabi Muhammad aja tersesat, Allah yang berikan hidayah. Ini bahasa-bahasa semacam ini adalah berasal dari sumber kebodohan yang sangat dangkal, tidak memiliki instrumen keilmuan di dalam membaca Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berdampak kepada kesesatan berideologi. Bisa difahami, Ibu? Jelas? Paham atau enggak kira-kira? Insya Allah ya. Baik, jangan berlama-lama di situ ya. Ini cuma buat stimulus aja supaya hati kita ada getar gitu. Kalau ngomong Nabi Muhammad tuh enggak Nabi Muhammad tawar gitu. Cuman agamanya aja yang kita anut. Tapi Nabi Muhammadnya ya udah kayak begitu aja. Nggak bisa seperti itu. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling mulia. Nabinya para nabi, rasulnya para rasul. Yang paling memiliki kemuliaan dan tidak ada bandingannya di alam semesta. Ya, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mana di saat para nabi tidak bisa memberikan pertolongan kepada seluruh umatnya, satu-satunya nabi yang bisa memberikan pertolongan kepada umatnya hanyalah Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana di dalam riwayat yang masyhur yang kita ketahui, ketika nanti di mahsyar kita dalam keadaan panik, semua orang ketakutan, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan menangis, ketakutan terhadap dirinya masing-masing. Seorang ibu tidak lagi mengenal anaknya, seorang anak tidak lagi mencari ibunya. Semuanya pusing dengan keadaan dirinya masing-masing. Semua umat lari kepada bapak yang tertua, karena psikologi seorang anak akan meminta perlindungan kepada orang tuanya. Maka seluruh manusia nanti lari kepada Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, orang tua kita semua, dan meminta pertolongan kepada Adam alaihissalam. Bahkan Adam tidak rela untuk turun dari mimbarnya untuk melihat keadaan anak-anaknya, karena Adam juga khawatir kepada dirinya sendiri, sehingga Adam mengatakan, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Innallaha qad ghadiba ghadban syadida. Hari ini Allah sedang murka, yang mana murkanya Allah tidak ada satupun daripada kami yang bisa menolong kalian. Nafsi nafsi. Seorang ayah saja, Nabi Adam alaihissalam, mampu mengusir kita semua karena khawatir terhadap dirinya sendiri. Lalu anak-anak Adam ini semua pergi kepada nabi-nabi daripada ulul azmi, datang satu-satu. Terus semua jawabannya sama. Semuanya berada di mimbar, tidak mau menoleh, tidak mau turun, apalagi menolong. Selain mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Aku sudah nggak mampu hari ini. Sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa pun tidak mau turun dari mimbarnya. Nabi Allah Isa pun tidak menoleh kepada seluruh umatnya. Nabi Allah Isa mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tak mampu aku. Allah murka. Aku khawatir. Demikian. Hingga mereka datang kepada mimbar yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tahu, pada saat kita datang nanti kepada mimbar Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad tidak sedang menggunakan fasilitas itu. Nabi-nabi yang lain lagi menggunakan fasilitasnya, Bu, dan nggak mau turun dari fasilitas itu. Ya, memikirkan dirinya masing-masing karena takut kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi seluruh anak Adam, setelah mereka mengelilingi masing-masing para nabi-nabi itu sampai kepada mimbar Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mendapatkan mimbar itu diisi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi turun dari mimbar tersebut, menunggu kita semua. Pada saat Nabi melihat kita kekhawatiran datang, Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan, ummati, 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 analah, umatku, umatku, datanglah ke sini. Kemarilah kalian. Aku yang akan memberikan pertolongan hari ini kepada kalian. Para ulama bersepakat, ya, di antara kenapa Rasulullah memiliki redaksi atau memilih redaksi analah, yang seharusnya redaksinya adalah laha ana, karena kalau analah dan laha ana secara bahasa Indonesia diterjemahkan aku yang menolong sama-sama. Tapi ketika dibilang analah, hayy laisa laha illa ana, atau Nabi ingin memberikan pengetahuan kepada kita bahwa yang bisa memberikan pertolongan hari ini hanya aku, tidak ada lagi selain daripada aku. Sebab itu hikmah di antara kenapa Allah memerintahkan kepada kita berkeliling kepada nabi-nabi yang lain, agar memberikan pemahaman kepada kita bahwa siapapun yang telah kita datangi tidak akan memberikan kemanfaatan kecuali kepada kekasih sejatinya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mana saat itu Rasulullah SAW langsung bersimpuh ke hadapan Allah. Ya Allah, inilah as'aluka ummati. Aku tidak berharap. Inilah as'aluka ummi allati waladatni. Aku tidak meminta untuk ibuku yang melahirkanku. Wala halimatan allati arda'atni, atau Halimah yang menyusuiku. Innama as'aluka ummati. Yang aku minta kepadamu adalah keselamatan umatku, ya Allah. Semua umat yang ada di belakang Nabi Muhammad SAW, termasuk kita nanti akan ada di situ. Sekarang hari ini kita berbicara, nanti besok kita akan berada di situ, ibu-ibu, dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Aku minta umatku. La arda wa wahidun fi umma wa la arda wa wahidun min ummati fi jahannam. Aku tidak rela, aku tidak ridha. Satu saja dari umatku masuk ke dalam neraka Jahannam. Tidak rela, ya Allah. Allah katakan, ya Muhammad ya alil himmah. Saat itu keadaan yang penuh dengan kehancuran, kegemuruhan, orang-orang takut berubah drastis ketika Rasulullah mengatakan itu. Allah menjawab, wahai Muhammad yang memiliki keinginan besar terhadap umatnya. Umat kau umatun dhaif, umatmu umat yang lemah. Wa ana rabbul latif, aku Tuhan yang lembut.
Wa anta nabiyyun syarif, engkau adalah nabi yang mulia. Kaifa yaji'u dha'if wa huwa baina syarif wal latif? Bagaimana mungkin umat yang lemah itu akan ditinggalkan begitu saja sementara mereka berada di antara nabi yang mulia dan Tuhan yang maha lembut. Al-an taqulu ummati. Katakanlah umatku, seraya engkau memberikan syafaat kepada siapapun yang engkau minta. Sal tu'ta, minta akan diberikan. Wa ana aqulu rahmati. Dan aku akan mengatakan rahmatku. Berubah 360 derajat ibu-ibu, keadaan yang sangat dikhawatirkan, bahkan para nabi tidak berani turun tangan, berubah menjadi begitu keindahan. Di saat itu Nabi Muhammad memberikan syafaat yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Orang yang punya dosa banyak, orang yang ahli maksiat, orang yang itu semuanya dirangkul mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda atau sama kira-kira sama kita? Jelas berbeda. Bahkan dengan nabi-nabi saja berbeda. Bagaimana dengan kita manusia? So itu Allah katakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu ayatnya. Dan akan Allah berikan nanti di mahsyar apa yang engkau inginkan terhadap umatmu Muhammad, semoga engkau rela dan senang hati terhadap apa yang Allah berikan kepada umatmu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jelas atau enggak Ibu? Ya. Jadi ini yang harus kita pahami terhadap sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ya, di antara amalan yang paling agung dan paling mulia dan tidak mungkin tertolak, satu-satunya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa dan akan selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu dimulainya pakai inna itu ya. Inna itu harfu taukid untuk memastikan betul, dan di antara faedahnya yufidut tankir itu untuk memberikan faedah mengingkari orang-orang yang tidak mengagungkan Nabi dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya amalan di alam ini yang Allah perintahkan dan Allah sendiri yang mengerjakan salawat. Puasa Allah perintahkan, haji Allah perintahkan, sholat Allah perintahkan. Apakah Allah haji, apakah Allah puasa? Ya tidak mungkin. Allah yang memerintahkan. Tapi satu-satunya amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri yang mengerjakan itu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu redaksinya itu redaksi yang memiliki arti istimrariyah minal azal ilal abad, semenjak di alam azali dan akan abadi, sekarang, besok, nanti akan datang dan selamanya. Allah dan para malaikatnya tidak pernah berhenti berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu lakukan amalan apapun, tapi kalau ibu ingin melakukan amalan yang amalan itu dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau enggak ini kira-kira? Lalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan yang sangat istimewa. Tidaklah diseru kalau menggunakan kata-kata wahai orang-orang yang beriman, kecuali perintah setelahnya adalah perintah yang sangat agung dan mulia. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai manusia. Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka itu kita disuruh memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dikatakan a'maluna bainal qabuli
waraddiha illa salata 'alal habibi Muhammadi. Ya, seluruh amal kita antara ditolak dan diterima kecuali satu yang tidak mungkin ditolak, satu: berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu sholat tahajud, boleh jadi diterima, boleh jadi ditolak. Puasa Senin Kamis, boleh jadi diterima, boleh jadi ditolak. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Ibu sholat selama 10 tahun, boleh jadi yang diterima mungkin cuma 3 kali itu. Saya mungkin sholat selama 5 tahun, mungkin satu yang diterima oleh Allah. Atau jangan-jangan nggak diterima semua. Kita kan nggak tahu. Kita baca Quran, itu Al-Quran bisa jadi pahala, bisa jadi akan melaknat kita kelak di hari akhir. Betul atau tidak? Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan. Kita berpuasa, boleh jadi tidak. Tapi satu, pasti nggak mungkin ditolak, pasti diterima. Ini satu amalan yang pasti diterima. Apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun yang berselawat adalah orang yang fasik sekalipun, maka tetap akan diterima selawatnya. Ya, pasti diterima. Abul Hasan Asy-Syadzili pernah bertanya di dalam mimpinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami mendengar ya, hadismu yang sahih. Engkau mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka akan Allah berikan 10 rahmat kepadanya. Apakah hadis itu berlaku kepada orang-orang beriman yang soleh dan membaca salawat penuh dengan kekhusyuan, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tidak wahai anakku. Apa yang aku katakan di dalam hadis itu adalah bagi orang fasik, pelaku dosa, pelaku maksiat, pencuri, bila mana bersalawat maka akan Allah berikan 10 rahmat kepada orang tersebut. Adapun orang yang penuh hatinya dengan kebersihan dan orang yang bersalawat dengan kekhusyuan, maka tidak ada yang mengetahui ganjarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya. Makanya di antara kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain, itu memiliki amalan yang sangat ringan, lebih ringan daripada orang membalikkan tangan, tapi memiliki keagungan yang lebih berat dan lebih besar daripada beramal ribuan tahun umat-umat zaman terdahulu. Umat Nabi Muhammad ini diantara keistimewaannya apa? Allah sangat cinta sama umat Nabi karena nabinya. Karena nabinya. Karena apa? Karena Allah sayang sama nabinya. Sebab itu umat Nabi Muhammad ini umat yang paling jarang mendapatkan bala dan musibah. Ya. Ibu-ibu sudah hidup, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun misalnya. Hitung dalam 50 tahun kehidupan ibu, berapa bala musibah yang ibu rasakan, bandingkan dengan rasa nikmat dan hidup normal yang ibu rasakan. Banyakan mana kira-kira? Coba. Tsunami yang ibu pernah hadapi berapa kali? Mungkin ada yang kita nggak pernah ketemu. Gempa bumi, angin puting beliung. Bayangkan, mungkin nggak nyampe lebih dari 10 gitu. Sementara nikmat kita ribuan, jutaan nikmat yang kita. Umat zaman dulu ibu, pagi-pagi mencopet, siang hari itu ditelan bumi langsung. Coba silakan buka ya, literasinya. Umat-umat nabi-nabi terdahulu, pagi berbuat bohong, pagi bohong. Bohong itu kan kalau orang sekarang dosa kecil dianggapnya. Orang dulu tuh bohong, itu pagi bohong, belum ketemu zuhur, itu kena angin puting beliung mati orangnya. Nah, umat Nabi terdahulu, ya, gibah, ngomongin orang, apalagi fitnah, ya, atau namimah, memindahkan ucapan-ucapan yang akan merusak. Itu pagi, nggak ketemu zuhur, itu dihantam oleh badai, mati langsung, hancur. Kena penyakit kulit, ada yang langsung, Masya Allah. Coba kita sekarang. Mau korupsi berapa triliun, mau melakukan dosa sebagaimanapun, tapi masih enak hidupnya. Masih nafas sejauh, masih makan enak, masih minum yang manis-manis. Betul nggak? Sebab apa? Allah sayang sama nabinya. Di dalam hadis, itu lautan setiap hari memohon kepada Allah untuk menghembuskan airnya ke muka bumi. Gunung-gunung setiap hari itu minta kepada Allah untuk meletus.
Bumi setiap hari minta kepada Allah untuk bergoyang. Akibat perbuatan dosa kita semua. Karena mereka tidak mampu melihat makhluk-makhluk seperti kita yang berbuat dosa kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Setiap hari itu minta izin. Tapi Allah selalu bilang,
bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi karena ada meninggal dunia. Asal Allah sering mengatakan, ya, nanti Allah coba kamu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sambil kamu bayangkan anak. Karena kalau seperti ini melihat sesuatu yang dia bayangkan biasanya muncul di dalam hidup. Ibu coba kalau pengen menghadirkan mimpi, biasanya banyak di video. Coba misalnya nanti mau tidur, makan garam, tapi jangan minum air putih. Mesti termimpinya kalau kebanjiran atau hujan atau apa. Kenapa? Karena haus. Ya. Coba. Makan garam sebelum tidur. Ya. Karena kehausan kalau asli. Ini contoh. Tapi jangan minum. Jadi kita tidur dalam keadaan haus, bayangin air. Kita pasti tidurnya mimpinya apa? Berenang atau hujanan atau minum. Karena apa yang kita pikirkan? Akhirnya yang saya tahu sering mengatakan, pikirkan anakku berselawat kepada Nabi Muhammad. Mimpi dia kemana? Walau itu hal syarihal, aku melihat putriku dalam keadaan itu diikat di belenggu disiksa. Di mana banyak maksiat. Lalu pada saat dia bangun, dia bersedih dan dia menceritakan kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, hari seperti Hasan al-Basri tidur mimpi sama anak ibu itu tadi. Dia melihat seorang wanita berada di taman surga yang begitu indah, begitu bunga, harum, semerbak dan sebagainya. Lalu anaknya mengatakan, tidak kau mengenali aku? Siapa kata Hasan al-Basri? Aku adalah anak ibu yang meminta doa kepada aku. Melihat aku dari mimpi. Hasan al-Basri mengatakan, bukannya aku dari keadaan tersiksa. Ibu mengatakan, aku dari keadaan. Ibunya kemudian tersiksa. Si wanita ini mengatakan, betul wahai Imam. Banyak bersama 70.000 orang yang hidup di tempat ini sedang berada di dalam siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemarin juga ada seorang laki-laki yang soleh datang melewati kuburan ini lalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepada Allah, aku hadiahkan Muhammad SAW ini kepada ahli kubur yang ada di tempat ini. Maka sebenarnya itu Allah ini mempercayai Allah karena fadilah amal boleh saja. Fadilah amal ini boleh saja karena ini bukan ranah keyakinan, bukan ranah ideologi. Ini ranah beramal. Dan banyak ibadah Indonesia. Berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu alumni dipertanyakan sambil kita tanya supaya kita bisa nanti berikutnya. Jadi, salawat itu memang ada sekali bentuknya dan sudah jadi. Dan keutamaan salawat tidak berkaitan dengan satu model salawat seluruh. Yang ingin saya sampaikan, tentu salawat yang paling mudah adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada yang lebih bagus daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menafikan yang lain,
yang lain silakan. Tapi kalau dibilang mana yang paling baik dan selalu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu ada banyak di antaranya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi Muhammad mengajarkan bentuk sholat dan ini sholatnya pendek dan itu sudah yaitu Allah Subhanahu wa alihi wasallam. Yang saya ulang, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallam. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim. Bukan wasallam, wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim. Ini dibaca sampai apapun. Nanti lama-lama mulut kita udah biasa. Lagi masuk mobil keluar. Naik dari bangku, dari pasar. Percaya tidak ibu nanti kajian di dalam kalau kita baca salat, apalagi hari Jumat, kita harus lebih khusus untuk ibadah. Ini yang ada di dalam Al-Nabi Allahumma shalli ala abdika wa rasulika alladhi yu'min ala alihi wa aswajihi sallim. Itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu mau nanti kita semua kita jalan saya. Ada yang sholat sebelum sholat Sunday, sholat ini itu boleh dibaca. Saya kata misalnya sholat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Kalau bicara keutamaan, ada ratusan ribuan kita nggak penting dengan keutamaannya. Karena keutamaannya cukup satu keutamaan rahmat Allah saja kalahkan semua. Karena rahmat itu mencakup semua. Ya, selalu Jibril diajarkan itu bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam betul ya. Begitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Tahu selawat semua kan Ibrahimiyah misalnya. Nabi Muhammad cuma mengatakan di atas Rasul ada Ibrahim. Allahumma shalli ala Cuman ada satu riwayat dari Rasulullah kalau kalian bersolat kepada ya dan setelahnya salat bagaimana kamu salat kepada salat al-baqarah. Baqarah itu artinya salat yang terputus, salat yang terputus. Salat yang terputus itu bagaimana ya Rasulullah? Kalian bersalawat kepadaku, tapi tidak bersalawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, salawat yang sempurna menurut saya minimal merujuk dari bahasa tersebut adalah harus ada wa alihi dan keluarga. Kalau misalnya sallallahu alaihi wasallam itu kita hanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam berarti kita salawat kepada keluarga. Itu ada sini pendek ada Tuhan pendek tapi harus Allahumma shalli ala wa alihi wasallam. Cukup pendek sebut. Mau dibaca apa? Jadi macam apa? Ada salawat yang lain panjang. Boleh apa? Silakan. Ibu biasa di sini baca salawat. Selain itu, kita bisa baca. Ada salawat hati. Allahumma shalli ala Muhammad بالقول خاتم سبق نصر بالحق التي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه العظيم الذي ورع بسنه الصلوات طب القلوب اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها والابصار وضيائها وفي الاموال وبدائها وعلى اله وصحبه وسلم على الذي بسنه الصلوات ناريه رجلا اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تما على نبينا dan seterusnya. Walaupun nanti akan banyak perdebatan,
Selawat yang saya katakan dari Nabi Muhammad SAW itu disepakati secara konsensus, tidak ada yang berdebat, tidak ada yang bermasalah. Tapi kalau ini bicara selawat Nabi, ya, kelompok yang mengatakan itu bagus, ada yang mengatakan ini bahaya. Betul ya? Saya tidak boleh, cuma saya kasih tahu saja. Nanti kalau itu bermasalah, kalau selawat dari Nabi Muhammad itu mazhab sesat sekali, jangan menyalahkan itu. Karena pasti benar dari Nabi Muhammad SAW. Kalau katanya boleh tak? Boleh, cuma setidaknya ibu berdalil kalau ada pertanyaan. Kecuali ibu sudah pasal nggak perlu. Dalilnya ini sudah akui benar dan ini tidak dasar-dasar. Boleh silakan. Seperti itu. Kenapa? Karena setelah yang lalu itu tambahan yang dibuat oleh ulama. Bukan Nabi yang mengajarkan. Seperti salawat Nabi itu dibikin oleh Al-Qazi, seorang ulama dari Maroko. Kata-katanya artinya bagus. Nanti pendekatan dari yang disini. Boleh atau tidak? Bagi yang mengatakan boleh silahkan. Bagi yang mengatakan tidak, katakan boleh. Itu argumentasi. Tapi kalau Allah SWT satu dunia kan, satu dunia tidak ada yang jelas apa? Lagi-lagi jangan salah paham ya. Saya tidak berada di pihak yang membolehkan atau yang tidak membolehkan. Itu urusan pribadi saya. Kecuali menanya nanti kalau saya secara pribadi, saya boleh maka Ustaz yang di sini, ya saya ingin memberi kepada dari tahu kepada yang dasar. Bisa dipahami. Silakan. Dan sekarang soal ini dan kecuali banyak sekali. Bahkan saya pernah juga dengan langsung dari salah satu saya. Baiknya dikatakan kita bersolat dengan kesibukan membaca Al-Quran. Ketika selesai putus ketika kesibukan ibu bersolat dengan kesibukan membaca Al-Quran boleh jadi lebih bagus kesibukan ibu dengan bersolat. Apa alasannya? Pertama, membaca Al-Quran Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Setiap orang membaca Al-Quran satu huruf daripada Al-Quran mendapatkan 10 hasanat. 10 hasanat. Alif lam mim berarti 30 hasanat. Satu huruf 10 hasanat. Garis bawah kata-kata hasanat. Siapa orang bersolat kepada Rasulullah dalam hadis yang sahih juga satu kali mendapatkan 10 rahmat. 10 rahmat. Beda ya, 10 hasanat, lagi 10 rahmat. Hasanat artinya satu kebaikan. Ya, secara terperinci di dalam satu kasus atau satu keadaan. Contoh, tadi ibu baca alif lam mim pagi. Berarti 30 hasanat. Apa saja hasanat? 30 kebaikan akan didapatkan oleh ibu. Misal, harusnya tadi pagi kena macet, tidak jadi macet. Satu hasanat. Harusnya mungkin ibu serempet mobilnya, serempet jadinya. Buat dan banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan. Satu hal itu namanya satu hal. Kalau 10 hasanat berarti 10 hal demikian. Apa tadi misalnya tiba-tiba perlakuan kerja jadinya nggak berubah.
harusnya masakannya tadi gosok, jadi gosok. Itu kalau udah semua sudah selesai. Rahmat, satu rahmat itu di dalamnya mengandung arti ribuan hasanah. Satu rahmat di dalamnya mengandung arti ribuan hasanah. Dan orang mendapatkan satu rahmat dari Allah, maka walaupun dosanya sebesar pun, dia berhak tidak masuk ke dalam neraka Allah karena dihapuskan oleh Allah SWT. Satu saja rahmatnya, di dalam satu rahmat mengandung ribuan hasanah, mengandung ribuan maghfirah ampunan, mengandung ribuan kebaikan-kebaikan. Sebab itu bandingannya, kalau 10 hasanah saja dibandingkan dengan satu rahmat, karena 1000 hasanah pasti kalah dengan satu rahmat. Maksudnya siapa orang selawat kepada satu kali mendapatkan 10 rahmat. Siapa orang membaca Al-Quran 1 huruf mendapatkan 10 hasanah. Ini dari yang pertama. Kedua, Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis bagaimana tadi saya sudah singgung, banyak daripada mereka yang membaca Al-Quran bukannya mendapatkan kebaikan dari Al-Quran, dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Rasulullah katakan dalam hadis tersebut, banyak daripada orang yang membaca Al-Quran bukannya mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Kelak di akhirat di mahsyar, Al-Quran itu menjadi alat untuk menjerumuskan orang itu ke dalam. Makanya kan dalam bacaan Al-Quran, Allah membacaan bulan, imam, Allah membacaan, hujatan. Ini bukan salah paham. Maksudnya bagaimana? Karena banyak orang yang baca Al-Quran tidak pakai adab. Banyak orang baca Al-Quran sembarangan. Banyak orang baca Al-Quran salah. Banyak orang baca Al-Quran yang dibaca tidak diamalkan. Dan misalnya itulah yang dikatakan Al-Quran, tapi Al-Quran yang akan menyerang dalil. Bisa dipahami? Tapi ada pun orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW, walaupun orang itu orang fasik, walaupun berselawat dalam keadaan pasti diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana tadi sudah saya sebut, satu-satunya amalan yang tidak mungkin bertolak adalah berselawat kepada Rasulullah SAW. Amal tak boleh terkumpul tidak ada salat al Habib. Kita tidak terima atau ditolak kecuali satu yang pasti diterima. Berselawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan pasti diterima salat. Bisa dipahami? Dalam keadaan apapun pasti diterima. Bagi majelis Allah saudara sambil sholat sambil nyuci sambil pasang. Tapi kalau baca Al-Quran, kita tidak pakai akhlak, kita tidak pakai adab, dalam keadaan tidak berwudu, tidak sopan, baca di sembarangan, harus berhenti, tidak berhenti, baca salah huruf ini dan itu. Ini malah dosa membaca, bukan perlu, tapi malah bisa menjadi dosa. Bisa dipahami? Saya katakan jangan bandingkan sholawat dengan Al-Quran, karena kalau Al-Quran itu sendiri sebagai kalam Allah sudah pasti yang berbeda. Tadi kata-kata kesibukan itu berisikonya. Kesibukan kita membaca Al-Quran dengan kesibukan kita bersolat boleh jadi lebih baik kesibukan kita dibandingkan kesibukan kita membaca Al-Quran. Kalau salah di dalam menyibukkan diri ketika membaca pembacaan Al-Quran. Ini yang berbicara bukan saya. Saya lebih bermaksud dari seorang ulama besar, muhaddis, seorang mufassir di zaman ini. Dia seorang imam yang soleh yang menghafalkan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sunan-sunan dan lain-lain di luar Allah. Yang soleh, anaknya seorang ulama, muridnya seorang ulama, bapaknya seorang ulama, al-imam, al-mufassir, al-hadis, bukan saya katakan ini sebenarnya. Itu dia mengatakan demikian. Dengan dalil-dalilnya. Kenapa? Karena boleh jadi kalau semua pasti, boleh jadi kalau bersamaan pasti berdosa. Kalau bersamaan tidak mungkin berdosa. Tapi bukan berarti tidak baca Quran. Ini maksudnya menyibukkan diri dengan baca Quran, menyibukkan diri dengan bersolat. Baca Quran ada waktu-waktunya pada saat kita dalam keadaan bersih, tidak ada saja dalam keadaan yang berkesopanan,
memegang Al-Quran. Tapi kalau di dapur aku bisa baca Al-Quran sambil pakai daster, bisa, nggak bisa. Maksudnya itu maksud saya. Dari kami bukan berarti jangan baca Quran. Jelas ya? Dari kami, karena menyibukkan diri dengan pasti nggak bisa. Itu dengan Quran, apalagi dengan zikir. Bukan dengan bicara berzikir. Ibnu Hajar mengatakan beristighfar dengan bersolawat lebih bersolawat. Karena tidak bersolawat maka bermakna istighfar, karena tidak beristighfar tidak bermakna bisa dipahami kan? Tapi kalau ya istighfar, itu loh maksud saya jangan salah paham ya. Apa yang harus dipahami makanya rendah, terus kan kadang-kadang ada TP cuma biasanya yang selalu ada apa misalnya mengikuti itu kan ketinggalan misalnya dari buku ya kan sampelnya itulah salawat jelas ya jadi memperbanyak salawat lebih afdal daripada berzikir karena salawat itu sudah pasti berzikir tapi berzikir belum bersolawat bagaimana tidak berzikir Allahumma itu juga berzikir kalau kita lagi Allahumma udah berzikir atau enggak ya Allah itu sudah berzikir. Tapi kalau istighfar belum tentu bersolat. Saya mau kasih tahu sama ibu, alasannya kenapa sholat dan di bawah. Ada yang tahu? Atau istighfar boleh jadi, doa boleh jadi, sholat boleh jadi. Sholat apa tak? Alasannya apa? Karena kita tidak pernah bersolat pada diri. Yang bersolat cuma Allah. Yang bersolat cuma Allah. Karena tidak mungkin kita bersolawat pada zat yang kita tidak ketahui batasan kemuliaan. Yang bisa bersolawat kepada sesuatu harus sesuatu yang mengetahui batasan. Wala ya'lamu qadra rasul illallah dan tidak ada yang mengetahui keagungan batasan Nabi Muhammad kecuali Allah saja. Makanya kalimatnya gimana? Itu kan disuruh ya, selalu alaihi bersolawatlah kepada kita bersolawat bagaimana namanya? Allahumma sholli, cuma ini bukan bahasa Arab. Itu sholli bentuknya apa? Itu bentuknya fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Jadi pas ibu tinggal Allah gini, ibu selamatlah kepada Nabi Muhammad. Ibu bilang gini, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah selamatlah. Dibandingin, berarti yang bersalah siapa? Yang bersalah siapa? Allah yang berkata, Allahumma sholli ala Muhammad, bukan artinya saya yang berselamat kepada Nabi Muhammad. Sholli itu artinya perintah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berselawatlah. Lucu ya, Allah suruh kita berselawat, tapi kita suruh balik Allah berselawat. Bahkan selawat tak mungkin ditolak. Kenapa? Karena yang berselawat siapa? Kita cuma lihat dalam bahasa ini. Bahwa kita pernah meminta Allah berselawat, tetapi selawat tidak mungkin ditolak. Bagaimana mungkin Allah menolak selawat sendiri? Paham itu bagaimana? Jelas apa? Jadi ibu tak pernah berselawat, saya tak pernah berselawat. Kita hanya menempelkan kita kepada selawat yang Allah kepada Nabi. Makanya bahasanya Allahumma sholli. Sholli itu artinya perintah. Bersolawatlah. Berarti kan yang salah bukan saya. Ya Allah bersolawat. Saya artikan proyeknya begini artinya. Ya Allah bersolawatlah kepada Nabi. Berarti siapa yang bersolawat? Allah. Mungkin tidak ditolak. Ya mungkin. Jelas. Bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Yang ada dulu. Dan apa yang depan? Silakan. Ada tulisan Indonesia. Jadi
Di balik beberapa cerita itu, seluruh nabi-nabi sejak itu bersama kepada Allah. Di dalam tafsir mana ada kata inna antum muslimun, yang dimana ada kecuali iman kepada Islam, ya, dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala membayar seluruh nabi-nabi untuk menjadikan nabi dia dan mereka senantiasa bersalawat bahkan Nabi Adam itu salah satu penyebab diampuni daripada kesalahannya bersama Hawa ibu kita semua, itu salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Adam. Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya, dengan nama yang tertulis di arsy. Kenapa? Jadi di arsy Allah itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi Adam saja bertawassul kepada lalu Allah maafkan dosa-dosa. Jelas itu Pak. Jadi kalau tidak tadi, saya tidak memastikan kita tidak terlalu besar. Kalau kita redaksikan, kita individual, bukan cerita betul. Tapi secara hati itu betul. Secara hati itu betul. Maksudnya secara betul. Semua nabi-nabi itu mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bertawassul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ada orang itu Iblis itu apa cerita? Mendengar ayatnya pasti mendengar cerita. Tapi stop cerita itu mungkin dulu pada ayat fasa jadi pindah Iblis, mereka semua sujud dan Allah sujud kepada Adam, mereka tidak mau sujud, betul ya? Gara-gara mereka tidak mau sujud kepada Adam, disitulah pertama kali mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ayat Quran jelas perjuangannya itu juga sudah tahu. Apa sebab sampai Allah murka dan menjadikan Iblis itu? Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sahih Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'arif kaitin marah, aku telah menjadi nabi, belum berwujud fisik manusia, belum bercahaya, bahkan pada saat Adam sedang diciptakan antara ruh dan tanah, ini sudah ada cukup dari seorang ini sebagai cahaya. Ini kajian tapi jadi mantap, karena saya baca redaksi ini. Para ulama dari perjalanan hadis ini di antara sebab Iblis itu dihinakan karena bukan disuruh sujud kepada Adam, namun cahaya Nabi Muhammad yang akan dimasukkan ke dalam jasad Adam, nanti akan menjadi keturunan dari Adam alaihissalam. Nur yang harus butuh dari yang aku dahulu telah menjadi nabi dan aku menyaksikan penciptaan Adam pada saat itu. Ya Allah, sujud kepada Adam karena untuk memuliakan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang tidak memuliakan Nabi Muhammad itu akan sangat dimurkai oleh Allah SWT. Karena sebab kenapa Iblis dikatakan sombong ketika dia tidak memuliakan yang disebabkan di dalam jasad yang ada pada saat itu semua Nabi itu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salawat itu bacaan Allah Rasulullah SAW. Ya, tapi disebutkan di hal-hal yang lain, pilihan hal yang kita sampaikan dengan salawat itu hal yang lain tidak. Jadi tidak ada kaitannya salawat itu atau orang Islam yang sebenarnya tidak ada. Ditanya, maaf, bahkan banyak saya
yang dibaca-baca itu bukan sholawat malahan. Bukan karena berbahasa Arab aja orang itu beda kan antara qasidah sama sholawat. Kalau sholawat itu dia baca sholawat saya baca sholawat itu sholawat. Kalau qasidah itu lagu atau ujian atau doa atau sholawat. Tapi bagi yang isinya tidak sholawat, maaf, apalagi diri, maaf. Dan sekali diri juga pakai itu yang merupakan artinya. Saya pernah dengar kilmah wal jawab khatam. Ibu yang tahu betul ya? Betul. Wala salam min wala salam ya hajar. Dia di tahu tak itu apa? Itu lagu cinta. Lagu cinta. Kok diisi? Terus amin. Kenapa? Kilmah pernah dengar? Ya kan? Kita dengar kilmah wala jawab khatam. Wala salam wala salam ya hajar. Coba ini itu lagu orang lagi galau. Lagu orang lagi galau. Galau itu kok digantinya di masjid. Apalagi pas lagi naik haji atau pas lagi haji di Arafah dia orang Arab berkata musik sedang di Arafah terus cintaan. Itu lagunya kalau diartikan Agadir, ya, Agadir yang Agadir Muslim dia. Nah itu, musik kan? Tahu tak itu artinya? Jadi itu kurang lebih kalau saya baca itu kayak orang lagi nyanyi lagu-lagu galau, lagu-lagu sama aja kayak ibu di masjid nyanyi lagu-lagu cinta-cinta lagu dangdut itu. Ya, persis ada itu. Dan tidak ada sedikit pun kaitannya dengan sholawat, tidak ada sedikit pun kaitannya dengan Islam, tidak ada sedikit pun. Dari mana kepada jadi yang dulu yang bahasa Arab yang pakai kebutuhannya soal dulu. Seperti itu nanti tugasnya ibu. Kalaupun kayaknya diganti redaksinya sholawat dengan sholawat. Kalau kita itu maaf, itu tidak ada sebenarnya cinta sama cuma dari bahasa. Jadi yang ada sebuah tetapi bersesak di ada nihaya. Oh ini, aku menunggu untuk menjumpai dan mendengarkan cerita sampai selesai. Dan saya tahu itu karena itu karena saya memang salah satu berbuka lirik-lirik yang memiliki unsur romantisme. Saya suka puisi, saya suka baca, saya suka. Nah itu sebenarnya adalah kata yang dijadikan di sini. Hadis di dalam hadis diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Cuma kan ya, dalam bahasa yang sebenarnya. Oh iya, teks-teksnya, teks ini itu orang nanti kalau